Manajemen keselamatan itu bagian dari saya masukkan dalam perpanjangan izin trayek. Jadi kalau tidak ada sistem manajemen keselamatan, tidak akan saya perpanjang trayeknya, surat izin trayeknya, SIT-nya. Tapi untuk AKDP ya, sesuai kewenangan kami ya. Karena kami Dinas Provinsi, kewenangan kami adalah mengeluarkan surat izin trayek, diantaranya dalam surat izin trayek untuk angkutan antar kota dalam provinsi. Nah, itu semua sudah ada sistem manajemen keselamatan yang 10 variabelnya itu harus sudah difungsikan semuanya pada saat mereka kendaraan sebelum keluar daripada pun. Harapannya dari harus tercentang semua di laporan kita. Baik Pak, harapan dari Mukernas ini sendiri Pak? Mukernas ini harapannya satu akan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya berpihak pada seluruh anggota ya. Kebaikan seluruh anggota, kemudian bisa memberikan peluang usaha yang maksimal untuk anggota, bisa memberikan manajemen yang SOP sekiranya di dalam Mukernas ini yang bisa menjadi panduan bagi seluruh anggota itu agar mengutamakan pelayanan dan keselamatan. Intinya itu. Ya. Jadi banyak tadi disampaikan ya. Jadi kami akan, ini kaitannya sama Wonderful Indonesia 2024. Kami ingin membuat link antara kegiatan pariwisata ini dengan pelayanan angkutannya. Jadi pariwisata itu healing ya, sekarang healing itu tidak menjadi hak dari semua kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah dengan biaya transport yang murah. Jadi harus ada angkutan umum yang masuk ke destinasi-destinasi wisata itu di Jawa Timur. Nah, kami ingin membuat AKDP pariwisata. Nah, masuk dari terminal ke titik-titik pariwisata itu, dari terminal origin sampai ke destination balik lagi. Nah, ini masyarakat yang menengah ke bawah bisa menikmati healing pariwisata dengan ongkos yang murah. Tidak perlu sewa yang mahal gitu loh. Apalagi putarannya banyak, kan kasihan mereka. Padahal healing itu yang namanya pariwisata ini menjadi kebutuhan sekarang ini. Setelah bekerja 5 hari, 6 hari, ini menjadi kebutuhan. Terus kemudian yang kedua, saya juga ingin mengkoneksitaskan antara pariwisata religi. Ya, ini di pondok-pondok, itu dari terminal nanti rutenya masuk ke titik-titik pondok-pondok, kemudian ke Jamaah Kubro gitu kan, ke Troloyo, ke makam wali-wali kan, balik lagi dari terminal origin destination ke situ. Jadi santri-santri yang mau ingin melakukan doa di makam-makam wali-wali, berdoa di makam wali-wali tidak harus mahal. Dia hanya 20.000, 30.000 dia sudah bisa. Dengan 3 orang, 4 orang dia bisa berdoa untuk mendoakan para wali yang ada dengan melalui program angkutan pariwisata religi. Berarti ada subsidinya juga? Oh, ada. Kita tebarkan karena komersial mau kok. Mereka mau kok. Jadi nanti seperti juga feeder dari Kertajaya, feeder Transjatim ya, itu ke arah Batu. Jadi Kertajaya lewat Pacet, Cangar ke arah Batu. Udah saya teken di sini. Kira-kira untuk realisasi kapan Pak? Secepatnya. Ada 6 unit yang nanti akan melayani rute itu sehingga bisa terungkit angkutan pariwisata itu dari Pacet menuju ke Batu dan sekitarnya. Dan ini akan bisa disambut oleh paket-paket pariwisata teman-teman kita dan dinas pariwisata Taman Nasional ini Raden Suryo yang ada pemandian air panasnya. Nah, ini dengan shuttle bus dia bisa jual paket-paket wisata itu. Kemudian masyarakat naik lagi angkutan umum menuju Kertajaya, ikut Transjatim yang murah 5.000 perak. Nah, dan santri mahasiswa pelajar 2.500. Tidak harus mahal. Dan ini menjadi hak masyarakat kita dari menengah ke bawah untuk bisa merasakan sebuah perwisata dengan murah, dengan aman, nyaman, terjangkau dan tepat waktu. Terima kasih Bapak. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebelumnya kami mohon maaf Ibu Gubernur, mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi pada acara ini karena beliau ada acara ke Jakarta sehingga mewakilkan kepada kami. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya kita masih bisa diberikan sehat dan bisa hadir pada rapat Mukernas 2 Organda pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kami akan membacakan sambutan dari Ibu Gubernur. Indonesia dianugerahi oleh kekayaan dan keanekaragaman serta dikenal akan keindahan alamnya dengan berbagai destinasi pariwisata yang ada, menunjukkan Indonesia sebagai surga pariwisata. Namun selama 2 tahun kita dilanda oleh pandemi. Namun di balik kesulitan itu yang kita hadapi selama masa pandemi, ada titik balik yang untuk kita melakukan lompatan momentum dan melakukan penataan momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang kuat dan tangguh bagi sektor pariwisata, terutama di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Sektor pariwisata di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan berdasarkan data turis yang berkunjung ke Jawa Timur dengan rata-rata pengeluaran turis domestik mencapai 2,43 juta. Jika dihitung rata-rata pengeluaran wisatawan, total transaksi dari sektor pariwisata dari wisatawan Nusantara ke Jawa Timur mencapai lebih dari 487 triliun dalam setiap tahun. Provinsi Jawa Timur memiliki banyak destinasi wisata yang berkelas dunia, terutama Bromo Tengger Semeru. Kemudian ada juga yang oksigen nomor 2 di dunia di Pulau Belian. Kemudian ada juga beberapa wisata di pantai selatan daripada Jawa Timur yang semuanya membutuhkan prasarana transportasi untuk bisa mengantar wisatawan ke destinasi-destinasi wisata tersebut. Selain itu banyak event pariwisata tahun 2023 di Jawa Timur, total ada 250 event festival. 8 diantara masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN yang ditetapkan Kementerian Pariwisata RI. Hadirin yang kami hormati, urusan transportasi dan pariwisata menjadi urusan yang satu karena memang transportasi merupakan tulang punggung daripada pariwisata. Untuk itulah pembangunan kedua sektor tersebut, baik pariwisata maupun transportasi, menjadi prioritas pembangunan Jawa Timur. Sebagai wujud komitmen ini, Pemprov Jatim bertekad memfasilitasi kebutuhan wisatawan melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan pembukaan peluang ekonomi di sekitar lokasi wisata. Pemprov Jatim mengelola 1 bandara Abdurrahman Saleh dan juga beberapa terminal tipe B, dan yang saat ini memang kami juga ingin merubah mindset daripada masyarakat Jawa Timur yang seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa kita masyarakat di gerbang kota Susila harus menggunakan public transport, sehingga menuju ke Mojokerto. Kemudian insya Allah kami akan hubungkan dengan AKDP dari Kertawan, dan ini ada angkutan AKDP yang sekiranya bisa memantik destinasi-destinasi wisata yang ada di sekitar Cangar dan sekitarnya, Mojokerto dan sekitarnya, dan itu menghubungkan antara wisata Pacet dengan wisata Batu yang ada di dan juga wisatanya ini bisa di flow up, bisa diterima atau dirajut oleh pihak RI dan teman-teman dinas pariwisata untuk membuat paket-paket wisata. Paket-paket wisata ini dengan bus, melayani bus ke tempat-tempat wisata yang bisa dijual dan diberikan kemudian menjadi feeder dari angkutan umum dan Transjatim kita. Ini
Organda tahun 2023 periode 2021-2026.